Bismillah, bersama PT Dewanta Global Nusantara, bareng-bareng Sogi! Barang-barang Sogi! barang-barang Sogi! barang-barang Sogi! Suasana hangat penuh kekeluargaan terasa dalam acara syukuran dan doa bersama yang digelar PT Dewata Global Nusantara. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi perusahaan untuk mempererat silaturahmi, memperkuat kolaborasi, sekaligus menegaskan komitmen dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Acara yang dihadiri jajaran pimpinan perusahaan, tokoh agama, anak-anak yatim, mitra usaha, serta tamu undangan dari berbagai kalangan itu berlangsung dengan nuansa santai namun penuh makna. Sejumlah pembahasan strategis mengenai pengembangan usaha, kolaborasi lintas sektor, hingga program pertanian menjadi topik utama dalam pertemuan tersebut. Dalam sambutannya, Direktur PT Dewata Global Nusantara menyampaikan rasa syukur atas perkembangan perusahaan yang terus bergerak maju di berbagai bidang usaha. Perusahaan yang sebelumnya dikenal bergerak di sektor security dan labor supply kini mulai memperluas fokus usaha ke sektor ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Bapak Tarjono selaku Direktur PT Dewata Global Nusantara menyampaikan bahwa perusahaan saat ini tidak hanya berorientasi pada bisnis semata, tetapi juga ingin menjadi bagian dari solusi dalam memperkuat kemandirian pangan nasional. Alhamdulillah, kami terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Tidak hanya di bidang keamanan dan tenaga kerja, tetapi juga mulai fokus pada program ketahanan pangan seperti jagung dan kedelai. Harapannya, apa yang kami lakukan dapat memberikan manfaat lebih luas untuk masyarakat, ujarnya. Dalam kesempatan tersebut dijelaskan bahwa perusahaan sebelumnya telah menjalankan program pertanian jagung dan kini mulai mengembangkan budidaya kedelai dalam skala besar. Program tersebut disebut sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor pangan, khususnya kedelai. Pihak perusahaan menyebutkan bahwa saat ini proses pengembangan lahan kedelai telah berjalan di area 200 hektare dan akan terus diperluas secara bertahap. Hari ini kita akan melakukan tanam perdana, tanam tebian Pak, menanam kedelai. Dan saya harap program ini bisa dilaksanakan dengan sesuai aturan petunjuk dari Bapak Profesor dan tim. Sanggup? Jangan sekali-kali bilang tidak sanggup. Kalau bilang tidak sanggup hari ini di depan saya, silakan pulang. Berarti orang itu tidak mau kaya. Penanaman serentak pun direncanakan segera dimulai sebagai bagian dari program jangka panjang perusahaan di sektor pertanian. Menurut mereka, sektor pangan memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sekaligus peluang ekonomi yang menjanjikan. Selain itu, kondisi global yang tidak menentu membuat ketahanan pangan menjadi isu penting yang harus diperhatikan bersama. Dalam sambutannya, Bapak Mulyadi selaku komisaris perusahaan juga menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai. Karena itu, ia berharap program yang dijalankan dapat menjadi kontribusi nyata untuk meningkatkan produksi lokal. Indonesia masih banyak mengimpor kedelai. Karena itu, kami ingin ikut terlibat membantu penguatan produksi dalam negeri. Mudah-mudahan langkah kecil ini bisa berkembang lebih besar ke depannya, katanya. Selain membahas sektor pertanian, acara tersebut juga menjadi ruang untuk memperkuat jaringan dan peluang kerja sama baru. PT Dewata Global Nusantara disebut tengah menjajaki berbagai kolaborasi dengan sejumlah perusahaan, pabrik, hingga pelaku industri kreatif. Salah satu kerjasama yang menarik perhatian adalah rencana kolaborasi di bidang perfilman bersama tokoh hiburan dan dunia hiburan nasional. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya perusahaan untuk memperluas jaringan usaha sekaligus membuka peluang baru di sektor industri kreatif. Tidak hanya itu, perusahaan juga disebut sedang mempersiapkan kerjasama di bidang keuangan serta pengembangan sistem bisnis yang melibatkan berbagai mitra strategis.
Seluruh program tersebut diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan perusahaan sekaligus menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas. Di tengah sambutan yang berlangsung santai, para peserta beberapa kali disuguhi candaan ringan yang mencairkan suasana. Meski demikian, semangat kebersamaan dan optimisme tetap menjadi pesan utama yang terus disampaikan sepanjang acara. Acara tersebut dihadiri pula oleh tim penggerak kelompok tani Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu yang mengkoordinir 400 petani untuk menanam kedelai lokal varietas Garuda Merah Putih seluas 200 hektar. Bapak Warsim selaku ketua menyampaikan terima kasih atas dukungan PT Dewanta Global Nusantara dalam memfasilitasi dan membiayai seluruh kebutuhan petani mulai dari bibit, pupuk, peralatan pertanian modern hingga menyediakan tim konsultan pertanian untuk membimbing dan membina para petani untuk menerapkan Standard Operation Procedure agar dapat mencapai target hasil panen yang optimal. Slogan yang digaungkan dalam kegiatan tersebut adalah bareng-bareng sugih, bareng-bareng sukses. Kalimat itu menjadi simbol semangat kebersamaan yang ingin dibangun perusahaan bersama para mitranya. Menurut pihak perusahaan, keberhasilan sebuah usaha tidak boleh hanya dinikmati segelintir pihak, tetapi harus bisa dirasakan bersama oleh seluruh tim, mitra kerja, dan masyarakat sekitar. Kalau sukses, ya sukses bersama. Kalau berkembang, ya berkembang bersama. Itu yang selalu kami tanamkan, ujar salah satu pembicara dalam acara tersebut. Momen doa bersama menjadi bagian paling hikmat dalam kegiatan itu. Bapak Ustadz dan Pak RT selaku perwakilan masyarakat setempat, memimpin doa untuk keselamatan, keberkahan, dan kelancaran seluruh program perusahaan. Dalam doanya, ia berharap PT Dewata Global Nusantara dapat menjadi perusahaan yang membawa manfaat besar bagi masyarakat. Para peserta tampak mengikuti doa dengan khusyuk. Mereka berharap seluruh rencana usaha, kerjasama, dan program ketahanan pangan yang sedang dijalankan dapat berjalan lancar dan memberikan hasil terbaik. Selain doa bersama, acara juga diisi dengan makan bersama dan ramah tamah antar tamu undangan. Suasana kekeluargaan sangat terasa ketika para peserta saling berbincang dan bertukar cerita mengenai berbagai pengalaman usaha maupun kehidupan sehari-hari. Beberapa tamu undangan yang hadir juga memberikan dukungan terhadap langkah perusahaan dalam mengembangkan sektor pangan. Mereka menilai bahwa keterlibatan dunia usaha dalam program ketahanan pangan merupakan langkah positif yang perlu diapresiasi. Menurut mereka, kolaborasi antara pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah menjadi kunci penting dalam memperkuat sektor pertanian nasional. Apalagi Indonesia memiliki potensi lahan dan sumber daya yang besar untuk dikembangkan. Di sisi lain, acara tersebut juga menjadi bukti bahwa pendekatan bisnis yang humanis dan berbasis kebersamaan masih sangat relevan di tengah perkembangan dunia usaha modern. Kehangatan suasana, keterbukaan komunikasi, dan semangat saling mendukung menjadi nilai yang menonjol sepanjang kegiatan berlangsung. Menjelang akhir acara, para peserta kembali menyampaikan harapan agar seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target. Mereka optimistis bahwa dengan kerjasama dan doa bersama, perusahaan akan terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi banyak orang. Dengan semangat kolaborasi, ketahanan pangan, dan kebersamaan yang terus digaungkan, PT Dewata Global Nusantara berharap dapat menjadi salah satu perusahaan yang tidak hanya tumbuh secara bisnis, tetapi juga mampu berkontribusi bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan kita semua sesuai slogan kita bareng-bareng sugih. Ya, bareng-bareng sugih, paham ya? Kita kayak bareng, kita sukses bareng ya. Jadi semoga tidak hanya kita, tapi semua yang hadir pada hari ini kita dikasih diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin perkenalan dari saya sementara itu, yang selanjutnya adalah kita doa yang dipimpin oleh Pak Kiai, atau mungkin ada sedikit sambutan dari Pak Guru, atau mau
ketua monggo dikasih waktu ya ngomong sepatah dua kata misalkan mau ngomong beli mobilnya itu bisa nggak dua sekalian dengan yang bawa acara gitu kan, gitu jangan satu doang gitu ya. Ini pesan cuma satu, jadi ngomong di forum hari kuas ya. Dia merah saya putih, merah putih kan sesuai kedelai ya, kedelai merah putih gitu. Gitu. Jadi ya itulah perkenalan dari kami bahwa kami ibaratnya di mana-mana super guyon bercanda, tidak pernah tapi serius jangan bercanda, serius. Kayak kemarin kita sampai yang padi itu sampai suasana jagung pun kami mitra bareng Mabes Polri, nanti luar dari Batam lagi ada giat, mungkin yang di sini sekitar jam 1 ada yang datang nanti dari Mabes Polri, dari Mabes TNI pun sama lagi ada giat datangnya sekitar jam 1-an. Jadi kalau nunggu beliau kebetulan saya juga belum sarapan ya, lapar nanti ya itu ya, setuju Master ya. Iya, jadi kalau urusan perut ini nggak ada dari tahan-tahan gitu. Ya, kalau urusan lain boleh, urusan perut nggak ada urusan kalau kita udah ketua ya itu. Jadi kita mulai aja mungkin sambil nunggu beliau hadir, kita mulai aja dari mungkin doa bersama sambil ya makan bersama. Pas beliau datang kita kenyang, kita tinggal pulang gitu, karena janjiannya jam 12 gitu kan. Jadi kita kerjain, ya datang kita pulang gitu. Memang PT Dewata Global Nusantara itu pergerakannya di bidang security dan labor supply, tapi tidak hanya di situ. Insya Allah saya pribadi beserta jajaran mendukung penuh apa yang dilakukan komisaris kita Pak Haji Mulyadi, karena beliau tidak hanya fokus di bidang security dan labor supply, tapi beliau selalu berkolaborasi dengan pemerintahan yang ada. Sekarang kita lagi membidangi ketahanan pangan. Yang pertama, alhamdulillah kita sudah sukses di jagung, berkolaborasi dengan KKRKAM. Sekarang kita insya Allah lagi mulai, kemarin sudah seremonial tanam perdana kedelai, sekarang lagi proses di 210 hektar yang dikomandoi oleh ketua kita yaitu Pak Warsin. Insya Allah besok hari Kamis mulai tanam serentak di 100 hektar dulu, dan beberapa kegiatan yang dikomandoi langsung oleh komisaris kita PT Dewata Global Nusantara yaitu Kang Haji Mulyadi. Insya Allah kita sebagai jajaran yang di bawahnya mendukung penuh 100% apapun yang beliau arahkan. Alhamdulillah saya punya saudara, punya pimpinan yang mempunyai jaringan luas, termasuk insya Allah berkolaborasi dengan Master Limbad ya, di Agustus memproduksi film. Filmnya masih dirahasiakan dulu katanya, biar surprise untuk tayang di layar lebar. Itu para Pak Yai, para Pak Ustadz dan seluruh petinggi-petinggi perusahaan yang hadir di sini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan insya Allah ada satu lagi yang akan berkolaborasi dengan PT Dewata Global Nusantara itu di bidang keuangan. Insya Allah semua yang kita ambil dengan doanya, dengan doa bersama pada hari ini semoga berjalan lancar, sukses dan membawa berkah barokah untuk kita semua, baik kita para pemimpin perusahaan dan juga untuk jajaran kita semua dan semua yang ada di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul ya, yang kami muliakan seluruh daripada hadirin dan hadirat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, wabil khusus untuk Bapak Haji Mulyadi sebagai komisaris PT DGN Dewata Global Nusantara
dan juga Bapak Tarjono sebagai direktur, dan juga hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Master Mimbar dan juga Bapak Warsim, ya. Dan juga sahabat saya Bapak Arif, ya. Dan juga anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah SWT, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah kita berkumpul, kita untuk berdoa, ya, mendoakan agar PT ini menjadi PT yang berkah, yang maju, ya, yang bermanfaat untuk orang banyak. Ya, yang tadi dibilang gimana motonya, barang-barang sugi, ya, motonya mantap banget itu, ya. Jadi bukan untuk diri sendiri doang, tapi untuk orang lain juga, semuanya yang hadir khususnya di sini, ya. Mari sama-sama kita bertadarruk, ya, menundukkan hati kita kepada Allah SWT, kita minta kepada Allah SWT. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yafina ma huwa kafi mazidah. Ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika kama afnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ila rabbina wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarsal aqwaman 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastahfizuka wa nasta'udzibuka ya Allah أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريض والجبار عن الذي عين يلتقم من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة. اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة. اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولبناتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولإخواننا في الدين ولمن حبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارحمنا وارحم شيوخنا وارحم والدينا وارحم أمواتنا وارحم أهل بيتنا وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعطل أعمارنا ووالدينا وأولادنا وبناتنا وأهل بيتنا ومشايخنا إلى فوق المياه فوق مرسابع المنار سريا في خير ولطف وعافية وسرور وحضور بلوغ المقاصد الدينية والدنيوية والأخروية ويسقهم وإيانا من جميع الأمراض والأسقام والأوجاع شفاء تاما عاما عاجلا لا يغادر سببا ولا ألما وإلا بجاه سيدي ولد الألمان وبجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجاه الإمام رضي الله عنهما. اللهم ارزقنا وإياهم رزقا وفلوسا ونقودا وأموالا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه بلا تعب ولا نصب ولا قد ولا نكد إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير يا الله. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عصيب بجاه البشير النذير. يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عصيب بجاه البشير النذير. يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عصيب بجاه البشير النذير.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا الله يا كريم واعف عنا يا الله يا رحمن واعف عنا يا الله يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وببركة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبنور الفاتحة يا فرجها يا كشف الغم يا من يغفر ويرحم ويدفع البلاء يا الله ويدفع البلاء يا رحمن ويدفع البلاء يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام دعوهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih Bapak Ustadz sudah memimpin doa buat kami semua. Semoga apa yang kita doakan, apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabulkan, ya, dan yang hadir pada hari ini di ruangan ini, ya, semoga benar-benar slogan ini terlaksana, ya, barang-barang sugi, ya. Jadi jangan suginya ketua saja, jadi semuanya harus sugi, barang-barang sugi, gitu ya. Itu slogan kami juga hampir menasionalkan barang-barang sugi itu, Master. Jadi nanti kalau Master bikin film pun sama, harus ada slogannya barang-barang sugi, gitu, Master. Gitu. Jadi paten yang kita patenkan barang-barang sugi. Karena saya selama ini mungkin di Jakarta ya berantau kerja dari rumah ke mobil ke kantor terus, itu nggak ada rasa apa gitu. Begitu saya terjun di lapangan, ketemu dengan masyarakat di sawah, ya, itu benar-benar terasa pekerjanya, ya. Terasa benar. Kemarin itu kalau nggak kena hama tikus tadinya mungkin 20 miliar itu dapat ketua. Iya, itu ya ketua ya. Tapi karena sebagian kecil dimakanin tikus, jadi hamanya itu tikus. Dikasih ular sama Pak Bupati Indramayu, lebih hakim, ularnya ditangkapin, dijual lagi ke bupati lagi katanya. Jadi kemarin kita tuh ketemu bupati, ya kan? Katanya kan bupati ngasih hama ular buat makanin tikus sampai ke sarang-sarangnya. Bener, bagus tuh idenya Pak Bupati. Sama masyarakat ditangkapin lagi, dijual lagi ke bupati. Karena bupati kan kurang ular tuh. Tapi bupati kita kan seneng di hewan ketahuan gitu. Ini mah ular saya katanya gitu kemarin. Jadi kita tidak hanya di wilayahnya kita di Indramayu, tapi akan berkembang ke seluruh Indonesia. Ini program ketahanan pangan. Kedelai ini masih impor 70% dari Amerika, ya, jadi sisanya dari Brazil. Kita cuma ada sekitar 10-15%, semuanya impor. Makanya pemerintah sekarang lagi menggalakkan benar-benar program ketahanan pangan. Biarkan Amerika perang sama Israel, atau Israel perang sama Iran, biarin aja. Kita siapin makanannya gitu ya. Gitu, iya. Kita siapin makanannya, makanan siap saji. Padahal ada kawan saya tuh yang nanti hadir tapi telat. Gara-gara beliau bikin tahu tempe sampai dipanggil sama Presiden Rusia, Vladimir Putin. Tempenya khusus dibikin frozen, dibawa sama Presiden Rusia di bunker nuklirnya beliau. Ada foto-foto yang
satu-satunya orang Indonesia gara-gara tahu tempe. Ya, ada juga wali kota Sukabumi gara-gara jualan tempe dia jadi wali kota. Jualannya kemana? Ke Amerika. Ya, jadi banyak orang-orang itu sukses gara-gara tahu tempe.